Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ja'ala lakumul arda firasyan was samaa'a binaa'a wa anzala minas samaa'i maa'an فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وإن شاء الله man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumin la yanfa'u malun wala banun amma ba'd. Yang hormati dan sama-sama kita muliakan para al-mukarram, para ustaz, guru-guru kita, para sesepuh, para orang tua, para tokoh, baik tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, tokoh adat, pengurus masjid, musalla, majelis taklim. Singkatnya bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah pengajian Masjid Baitur Rahman si insyaallah. Selaku taniki tajijanin berkah rahmah oleh sida Allah Subhanahu wa taala. Syukur alhamdulillah, kita memuji Allah Subhanahu wa taala atas segala limpah karunia-Nya kepada kita, sehingga kembali kita bisa berjumpa di masjid kebanggaan kita bersama setelah hampir 2 bulan ya. 2 bulan diliburkan sementara majelis niki. Dan khususnya malik syukur alhamdulillah bagi kita yang berkesempatan hadir di pertemuan perdana niki. Salawat serta salam dari lupa tahadiah pipa junjungan ta baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Sejari tauladan ta, sejari ikutan ta dalam semua aspek kehidupan, baik menyangkut ibadah, muamalah, tak terkecuali ngombe anggun ta, ngisi jelu-jelun ta si sementara di dunia niki dengan kebaikan dan perbaikan. Bapak-bapak, ibu-ibu, para jamaah pengajian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, memasuki bulan Zulqaidah marak niki bagi warga masyarakat kita di Lombok niki khususnya sudah yang mendapat panggilan untuk haji sudah mulai bersiap-siap untuk berangkat. Setelah sebelumnya diawali dengan buka ziarah, kemudian dengan datang ziarah, belajar doa-doa, mempersiapkan Nabi si terjauh. Walaupun ada informasi mengatakan bahwa untuk haji kali ini ditanggung dari hari pertama makannya, tetapi bagi beberapa jamaah haji untuk ngemai ang-angannya tetap harus sekwah jauh beras, ada mungkin sambal kering atau baju atau lindung, siapa tahu dia nyocok nanti menunya di tanah suci. Luar biasa persiapan kita. Lalu kita diingatkan, dek jauh si dek nekanggu terjauh, sehingga amun dan jauh si dek kanggu terjauh, nanti terhambat perjalanan dah.
Selain terperiksa si petugas di asrama haji, begitu tayak pesawat terperiksa niki si X-ray niki ya rana. Menarak kendaitan maka koper tak angkut. Tapi ta saya EP-na terbaca rana lek koper niki tak umumah kepada Bapak Fulan bin Fulan dari Bajur, segera menuju ke sumber suara. Kemudian dibuka kopernya, dikeluarkan isinya. Dengan orang mulai bersiap-siap tayak pesawat, kita periksa kopernya niki leger. Bahkan kadang-kadang arak pada si nangis gara-gara arak kendaitan lek kopernya sesuatu si dia terganggu aja jauh. Nikilah yang namanya miniatur kehidupan bapak-bapak ibu tiang. Perjalanan haji niki menggambarkan perjalanan hidup manusia. Perjalanan haji niki menggambarkan perjalanan hidup seorang hamba. Mulai dulu dia berada di alam ruh, kemudian pindah dia ke alam rahim. Kurang lebih siwak bulan di alam rahim, dia pindah ke alam dunia. Dari alam dunia nanti kita akan berpindah ke alam barzah. Dari alam barzah nanti kita akan berpindah ke alam mahsyar. Dari alam mahsyar kita akan berpindah apakah ke alam surga atau ke alam neraka. Walaupun bapak-bapak, ibu-ibu, sebagian besar perlu yang hadir niki belum menunaikan ibadah haji atau tidak berangkat haji tahun ini, tapi tidak ada salahnya kita mengambil pelajaran dari perjalanan haji niki. Untuk apa? Untuk kita bisa memanfaatkan atau menjalani hidup kita di kehidupan yang sebenarnya di dunia niki sebagaimana orang yang mau berangkat haji. Dengan si berangkat haji niki suruh neng buka ziarah. Dan niki adalah tradisi kita di Lombok atau khususnya dengan Sasak niki. Namun agak kota-kotean tahunya niki benar istilah buka ziarahan niki. Tujuannya untuk Nabi niki, tujuannya untuk dia bisa bermaaf-maafan. Amun jamaah haji niki gin keliling lalu ngendeng maaf lelah atau sang arak kelupaan, maka buka ziarahan lah arana teh warisin itu si nenek moyang teh si soleh-soleh dengan Sasak niki lain. Buka ziarahan artinya ngumumang tiang berangkat haji sila sida si masih arak urusan dengan tiang datang. Amun kaitan dengan kesalahan tiang yang maaf. Amun kesalahan dengan utang-utang sila terbicaraan agar ngombe agar perjalanan haji tiang niki di darah hambatan. Padahal kita berangkat haji niki masih pada di dunia. Padahal kita berangkat haji niki paling suwe petang dasa 5 jelut terus ule. Berbeda dengan perjalanan kita kalau berpindah alam. Dari peristiwa ini kita ngambil pelajaran apa? Oh mari, mumpung kita masih sehat, mumpung kita masih sempat, kita perbaiki hubungan kita dengan sesama. Terlalu singkat dunia niki. Kalau kita tambah dia dengan kebencian, ketambah dia dengan rasa iri, tambah dia dengan permusuhan. Tutu tau BTN makin wah sempit makin desan pelinggi niki. Malik terpersempit dia dengan saling gedekang. Sekendara langan terliwat. Wah tuh BTN Malik saling gedekang. Mulai biasa lewat ini di menang sinu di kumuli lewat tuh aku gedak le iya.
Niki pelajaran pertama. Oh, berarti harus terperbaiki hubungan sendik mantep berangkat. Perbaiki hubungan kita sendik manten ninggalang dunia. Kemudian si kedua, suruhna niki jamaah haji niki jauh bekal. Nabi bekal sesetel atau 2 setel baju ihram, baju ganti secukupnya, sarung ganti secukupnya, peralatan mandi, alas kaki, sandal, kepeng secukupnya, peralatan-peralatan yang biasa digunakan, merak HP, pengecasan. Kemudian jangan-jangan si biasa nyocok lek Bali, sang lek nyocok di tanah suci ya jadi penyedap rasa. Niki bekal supaya apa? Agar dia tersusah dalam perjalanan. Begitu tamu asrama haji sakit otak ndek tengeremengin dengan wara aku jauh uat sakit otak tinggal terbuka koper tinggal terbuka jinjingan panas rasana kotor idap kune wara aku jauh peralatan mandi. Bayangkan mangke namun arak jamaah haji dia nan jauh peralatan mandi, dia nan jauh andok, dia nan jauh kereng ganti, maka repot nelpon keluarga mumpung masih di asrama haji. Lupa jauh andok, jauh kita andok. Kereng harus sekit jauhku nih, kena penek beruk nih, jauh aku kereng jelak. Masih nih kili asrama haji tawakna molah tak atong. Bayangkan namun ketawaan dia jauh bekal-bekal niki lek tanah suci. Jari nyusahin batu. Begitupun kita. Namun perjalanan masih dari dunia ke dunia hanya beda negara. Perjalanan paling suwe niki lek perjalanan niki 2 jelo lah paling suwe. Selanjutnya sampai kita lek tunu luwe gentok terbeli. Luwe gentok tangan yang tulung. Nih bayangkan perjalanan kita menuju alam akhirat niki di alam barzah niki puluhan tahun, ratusan tahun, ribuan tahun, ratusan ribu tahun, wallahu a'lam. Menunggu datangnya hari kiamat, tunggu di alam barzah. Kamu dek tenjau bekal, amun haji repot itu pang tenjau bekal, padahal dek itu batur ada yang tunu atau arak dagang dari itu li asrama haji, lalu luar biasa persiapan tenimpes. Ini alam barzah mesak-mesak, terus dia tenjau bekal, saya daging telepon, no pun nam narak telepon. Tapi tebiang itu kesempatan ketika semuanya sudah terputus, memang masih arak 3 si bau tertransfer. Kelupaan jauh andek transferan andek. Kelupaan jauh kakenan bau transferan kakenan. Andek kakenan pakaian peralatan mandinya berbeda. Apa tak kirimang ya seki doa. Keji amal di dunia ini transferan doa. Mohonkan ampun sama Allah. Mohon dijadikan kuburnya taman surga sama Allah. Ini cara transferan si kelupaan jauh. Amun ara inget transferan itu. Saya nggak sekangen-kangen teniki paling suwe dengan teringat niki sebulan. Paling suwe. Setelah metang dasa kadang-kadang wah lupa. Semamak sejeng kepalang Rudin senina nembilinang niki wah ya akad nikah. Luwe kejadian niki dan tiang saksikan sendiri. Pasangan muda niki arak lepresa. Senina niki meninggal dunia karena melahirkan. Ia palang-palang lontu semamaknya. Tiang sendiri niki susah nangis lek kubur
betulan tiang takziah, le kubur palang, le balik palang. Nggih. Nyiwak masih murung doang pas nyiwak niki. Pas acara matang dasan dek darak ya hadir. Yumbe si mamaknya si meninggal niki sampun merari tuan guru lagi. Nyiwak no masih murung momot dong nih sabar kan. Parante yang murung tebilin ternyata yang murung ngindeng saya jadi gentinanya. No, jauh na lewat matang dasa lupa nih ta. Terus apa tanda lah le kubur. Kalau bukan ilmu amal kasih bagus di dunia. Syukur arak ngetransferan itu. Maka itu perlunya kita punya anak yang soleh dan soleha. Niki kesempatan mumpung tahun ajaran baru. Macam-macam orang tua milih nyekolah anak lek teni, milih mondokkan anak lek teni, lek tunu segala macam. Oh, dek sampai lupa bekal agamana. Boleh sudah sekolahkan tinggi-tinggi, sekolah-sekolah modern. Tapi jangan hanya mengutamakan gengsi. Kemudian dia tidak paham agama, sekedar doeang nanti orang tuanya, tidak bisa. Kemudian siapa bisa kita transfer lagi ilmu. Alhamdulillah niki ustadz-ustadz yang ada di sini ya luar biasa sudah. Nanti bisa ditransfer ilmunya, dia ngajarkan di sini, diamalkan sama jamaah-jamaah. Bagaimana dengan tiang yang tidak jadi ustadz? Gimana cara saya mendapatkan ilmu pengetahuan, ilmu yang bermanfaat supaya bisa jadi jariah saya? Setiap lalu ngaji Arab mau tak ulik-ulik bercerita tipak batur sindek kira ngaji. Setiap arah ilmu baru tentang kebaikan daita nongkrong lek sedin rurang lah Rubin tuan guru ceramah ngeniling. Kita tahu sang namun tuan guru langan denger kurang tersentuh na. Denger ilangan baturna ya miakna tersentuh. Yang puna dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala mengingatkan kita semua. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Jadilah kamu umat terbaik. Mana umat terbaik? Yang mau mengajak orang berbuat ma'ruf dan mencegah dia berbuat mungkar. Bukan hanya tugasnya tuan guru, kiai, ustadz, pengulu. Setiap Anda bisa menjadi orang yang ilmunya dimanfaatkan. Yang penting mau ngajak. Ada majelis di sana, kita pergi ayo. Milih lalu. Ajakan ini ilmu yang bermanfaat. Saya diajak dong, dia dapat, Anda ngajak juga makanya. Kemudian yang ketiga, sedekah. Sedekah kita. Sedekah jariyah. Sedekah yang bisa dimanfaatkan lama terus mengalir pahalanya. Ini terkait dengan bekal. Maka siapkan bekal. Tidak ada yang bisa kita sedekahkan, ibadah pacuan. Tidak ada, saya miskin, tidak ada yang bisa saya sedekahkan. Ibadah Anda tingkatkan. Jangan udah miskin, ibadah jarang, dengan warga tidak harmonis. Mau bandalkan apa besok dikubur? Tapi saya malas ibadah. Saya udah tua, tidak bisa saya kesana kemari lagi. Anaknya, cucunya, ya, sida dia pinter, anak dia pinter, anak dia pinter, cucu pinter. Sida tidak soleh, sida tidak banyak ibadah, tidak rajin ibadah. Anak, tidak anak nanti cucu. Semua kita bisa berpotensi untuk mendapatkan 3
bekal yang bisa ditransfer dari dunia ketika kita sudah nanti meninggal dunia. Kemudian si ketelu, dek nebe yang itu jauh barang-barang terlarang karena akan mengganggu perjalanan. Kendaitan misal itu jauh minyak goreng, belak minyak goreng lek koper, buik ngelek niki mah suwe wah berangkat. Mancan gin ganti koper, mancan gin ngelap sekedar minyak goreng kendaitan suwi. Apalagi nanti di pemeriksaan akhirat, periksa di sekedar minyak goreng, sempi manek kepeng dek jelas lagu nani saya pena nih pak periksa dulu lah. Wah suwe ngantri kendaitan sesuatu yang terlarang, bertambah pemeriksaan. Dari sini kita belajar, berarti sebisa mungkin amunasi aran dosa hindari. Berat memang, berat. Karena masing-masing dengan niki ya sesuai dengan tingkat keimanannya godaannya niki. Namun dagang kacang ya sekelas dagang kacang godaannya. Namun dagang punti ya sekelas dagang punti godaannya. Bau dengan dia jujur di mana miskin, bau. Mau miskin, mau menengah, mau kaya, mau rajin ke masjid, mau malas ke masjid, mau paham agama, tidak paham agama, potensi jadi orang tidak jujur itu ada. Dari hal-hal kecil terkadang kita belajar tidak jujur. Tidak ada jaminan orang yang paham agama apa lalu terus dia jujur. Tidak ada jaminan. Tidak ada jaminan dia hanya pedagang kecil terus dia jujur. Belum tentu. Karena kejujuran itu pilihan. Kejujuran itu tabiat. Tapi kalau kita tahu nanti dampaknya dari hal-hal yang kita lakukan ini, kalau dia memang melanggar agama, marak ning tuan guru berangkat haji minyak goreng doang kendaitan padahal arak sebotol tenjauh lebu belak ya ketauan repot, bisa jadi batal berangkat, nangis padahal bisa diulang tahun depan. Oleh karena niki bapak-bapak ibu-ibu tiang, melalui kesempatan niki tiang mengingatkan diri tiang dan kita semua untuk memanfaatkan beberapa waktu-waktu terbaik ke depan niki. Supaya apa? Bekal kita cukup. Barang-barang yang kemungkinan akan menghambat perjalanan kita menuju Allah Subhanahu wa taala nanti kita kurangi. Yang pertama, bapak-bapak ibu-ibu tiang, kalau kita yang bagi yang mau berangkat haji nantilah maksimalkan di tanah suci. Tapi bagi kita yang ada di tanah khair, yang pertama kita manfaatkan waktu-waktu kita ini untuk banyak-banyak berpuasa. Mulai besok Senin mungkin latihan puasa. Karena begitu masuk tanggal 1 Zulhijjah sampai tanggal 9 Zulhijjah berturut-turut kita dianjurkan untuk berpuasa. Nah, Ramadan rubin watlong desejed dulu nih. Kane malik gin siwak jenuh. Ya itu namanya perjuangan. Kalau mau
Lagu masa sekedar milih doang, dik milih. Sekedar milih doang. Malam ini sudah. Oh, Tuan Guru bilang kita latihan puasa. Besok tanggal 1 sampai tanggal 9 saya puasa. Sudah tercatat satu kebaikan. Padahal dikman belum tentu tegin gawe. Kayak bapak-bapak, ibu-ibu milih sih kan? Sekedar milih doang berat. Padahal dendek gawe wah, entah milih doang. Oh, kenal Tuan Guru. Milih siwak jelo puasa jemaah. Milih bapak. Milih ibu. Dende wah insya Allah apa dende? Milih. Amde insya Allah dek man kecatat pahala niki. Yo insya Allah ini berarti dek mana milih ling malaikat. Tapi malam ini sudah bilang milih enggih yang puasa siwak jelo langsung tercatat sekik. Masalah nanti tanggal 1 sampai tanggal 9 si tidak puasa, yang penting sudah dicatat satu kebaikan. Tuh beruntungnya kita jadi umat baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Entah temilih, entah berencana doang. Sudah dicatat satu kebaikan. Kan dia milih berencana. Milih nggih? Namun arah berat pelit sekedar milih dan milih nggih. Guyune teduh. Latihan. Milih udah aku puasa siwak jelo. Karena apa? 9 hari, 8 hari pertama. Tanggal 1 sampai tanggal 8 Zulhijjah itu puasanya seperti puasa Ramadan. Spesial tanggal 9 hari Arafah. Itu puasanya seperti puasa 2 tahun. Dek tu milih berat. Lagu milih niatan. Ngeniatan puasa dek dan milih goyo tersuruh sida milih sida berkorban. Oh julu. Dek yang sekedar milih. Dindi berkorban. Sebilih aku. Tahun ini aku berkorban. Sekedar milih lagu dengan kadang-kadang sekedar niat baik doang berat ya. Dek milih berkorban tahun ini lagu yang anu niki Tuan Guru. Dek milih atau ndek dulu. Masalah tertu barang dek kan itu urusan belakang. Milih berkorban, milih alhamdulillah tercatat satu kebaikan. Dek gampang niki. Itu kadang-kadang pahala teh kurang niki karena pengetahuan teh kurang. Sekedar milih dia temilih. Puasa. Kemudian latihan baca Quran. Ini pas Ramadan niki doang. Baca Quran. Masuk tanggal 1 usahakan berjamaah tiap waktu di masjid. Karena apa? Karena malamnya ibadah pada tanggal 1 sampai tanggal 10 itu seperti kita ibadah di malam Lailatul Qadar. Ya, arak 1000, arak 500 kelemnu pasane masjid telok cetrek. Itulah lelang ngintip-ngintip Lailatul Qadar. Cuma 10 malam Lailatul Qadar nilainya. Bapak-bapak, ibu-ibu, milih berkorban? Milih. Milih doang berat. Milih dulu nak ide aku. Penting dan niat dan berkorban niki Masya Allah. Tidak ada amalan yang lebih dicintai Allah tanggal 10 Zulhijjah itu. Dan sampailah kalau dikias dia, kalau disembelih tanggal 10 Zulhijjah itu dari meneteskan darah hewan kurban. Kalau mampu berkorban. Kalau tidak mampu berniat. Tahun depan saya ngorban. Tahun depannya gimana? Tahun depan lagi saya ngorban.
tidak mampu. Maka dengan niat terus, sehingga pada saatnya nanti mampu. Walaupun sebenarnya berkorban ini bukan karena mampu, tapi karena mau. Banyak orang mampu tapi tidak berkorban karena belum mau. Tapi ada orang tidak mampu tapi berkorban karena mau. Dan tentunya perlu juga kita untuk menjaga niat kita. Ada marah dengan lalu haji niki, bukan untuk kita gaya-gayaan. Begitupun berkurban, bukan kita untuk gaya-gayaan. Nah, terkait dengan kurban niki ada beberapa broadcast, video-video disebar oleh orang. Sekarang ini gencar orang mengirim video-video terkait dengan ketentuan kurban. Nah, itulah perlunya maka perlu ini terus adakan pengajian kayak gini dekat dengan tuan guru, ustaz, supaya bisa bertanya. Ada orang sekarang pahamnya jempiran. Sekarang berapa menit? 10 5 menit. Ada video banyak disebar sekarang bahwa kurban itu satu hewan kurban untuk satu keluarga. Satu hewan kurban untuk satu keluarga. Dalilnya hadis baginda Nabi Muhammad SAW yang artinya suatu ketika baginda Nabi Muhammad SAW memerintahkan kepada putrinya untuk mengambil parang, pisau untuk menyembelih. Lalu beliau menyembelih seekor kambing kibas. Lalu beliau berdoa, Bismillah ya Allahu Akbar, ya Allah ini korbanku dan untuk keluargaku. Seret Nabi sembelih. Yang kedua Nabi nyembelih lagi, Bismillah ya Allahu Akbar, ya Allah ini korbanku dan korban umatku yang tidak berkorban saat ini. Dari hadis ini dipahami berarti satu kambing itu untuk satu keluarga. Karena Nabi hanya menyembelih satu kambing dan diniatkan untuk keluarganya. Kalau sekedar hadis ini yang kita baca, maka bisa jadi pemahaman kita akan keliru. Walaupun mohon maaf, korbanku dan korban keluargaku itu satu. Itu bukan untuk mengkaper korbannya, tetapi menyertakan keluarga dalam pahalanya. Bukan untuk mengcover korbannya. Apalagi nanti sida ini satu kambing untuk seluruh desa Bajul Pak Kades. Tiang mana yang berkorban kambing untuk seluruh desa. Ya, menyertakan pahalanya iya. Tapi korbannya tetap terhitung satu orang. Itu yang pertama. Yang kedua, itulah kasih sayangnya Nabi. Itulah kasih sayangnya Nabi. Beliau berkorban, beliau sertakan pahalanya umat-umat yang tidak berkorban itu. Yang ketiga, itu spesial untuk Nabi. Saya itu gaya-gaya gini, nih yang berkorban kambing sikit bareng sekeluarga dan sedesa. Saya tidak ente berkorban doang ke gawe deh pejamah jarang. Kan gitu. Ini spesial untuk Nabi. Jadi tidak usah diperdebatkan yang gitu-gitu. Kalau kambing satu orang satu.
Kalau kambing kalau sapi satu orang bisa mengcover 7. Kalau onta bisa mengcover 10. Makanya ada orang patungan kancepitu beli sampi. Lagu second luwe alasan dengan pelit makin apa lek tembani berkorban tuan guru Nabi PMK. Sampai luwean sakit makin. Denot berkorban langsung si sakit petanda. Si sehat tu, aman takut sampai bebe. Yang mana niki? Nah, kemudian yang selanjutnya nih terkait umur. Supaya kita jangan tanggung-tanggung berkorbannya. Ini tanggung ngorbannya, pergi lalu minta bembe, lalu minta sampi, beketuan embe si paling muda. Oke, jujur-jujur bapak-bapak ibu-ibu. Kita muntah lalu beli bembe, petante embe si paling bagus atau embe si paling muda? Jujur-jujur. Yang paling bagus. Oh, alhamdulillah. Nggih. Dedek damde lalu neta ning dagang-dagang cuma sigin luwek muncul lek sedin langan iki mbe si paling muda ya. No, sebenarnya dia si umur-umur 3 bulan. Nih paling muda nih. Tapi yang kita cari yang paling bagus. Bukan paling bagus menurut pemiliknya. Sehingga amunnya paling bagus menurut pemiliknya, peta dia si paling mahal. Siapa tahu uang sida tidak cukup. Tetapi paling bagus menurut sida. Karena ingat, kita berkorban ini untuk Allah. Masa untuk Allah kasih kambing yang kurus-kurus? Nih korban saya ini payah. Berkorban untuk Allah kambing yang kurus. Terus nanti milihnya pahala mokoh-mokoh. Nyari nih pelik doanya, nih bagus warna. Nih gagah bebek ini. Ye warna terpilih. Pak nih tirai jina. Nih 4 juta. Kan tinggal nego. Ini beta paling mudah. Karena kalau mazhabnya Syafi'i, kalau umur kambing niki 2 tahun pas lebih sekedi atau lebih sejelu lah. Kalau kambing itu 2 tahun, genep 2 tahun lebih sedikit, lebih sehari lah atau lebih sejam. Bukan setahun. Kalau setahun itu domba, biri-biri. Dia setahun genep lebih sedikit. Kecuali sulit mencari, boleh. Sudah pakai yang umur 6 bulan. Tapi kalau kambing sebagian kita dijual liki, ingat 2 tahun pas lebih sekedi. Dia udah genap 2 tahun. Kami yang kita cari itu. Sama dengan sapi. 2 tahun pas lebih sekedi. Nah, ini kalau kita mau berbicara tahunnya, tapi kalau kita mau cari yang terbaik, udah, tidak perlu kita berbicara tahunnya. Nah, inilah beberapa informasi terkait dengan kurban. Dan ingat, yang si bro, kalau kita mampu berkorban, kalau tidak berniat untuk berkorban. Nah, mudah-mudahanlah kita semua ini dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk sebanyak-banyaknya melakukan kebaikan-kebaikan. Ya, tidak hanya berkurban. Tidak, kebaikan lainnya, kurban kita tidak bisa. Kurban lain yang kita lakukan apa? Kurbankan waktu untuk berjamaah ke masjid. Kurbankan waktu untuk baca Al-Qur'an. Korbankan istirahat kita untuk bangun tengah malam. Belum mampu korban kita binatang ternak, bebek, sapi dan sebagainya, tapi korbankan yang lain untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah.
يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم ولعظيم سلطانك. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتظاهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك على الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. ربنا أوزعنا أن نشكر نعمتك التي أنعمت علينا وعلى والدينا وأن نعمل صالحا ترضاه وادخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين. لنا ولهم الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. هدانا الله وإياكم إلى سبيل الفلاح والموافق أقوام الطريق. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.